Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan bersama-sama mempelajari isi kesaksian Lukas. Tadi malam kita telah mempelajari tentang Tuhan Yesus Kristus yang 3 kali dicobai oleh iblis. Dia menang ketiganya. 3 pencobaan. Dia menang atas semuanya. Pada saat ini Tuhan Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa Roh Kudus. Namanya tersiar ke seluruh daerah sekitarnya. Tuhan kita mengajar orang-orang di berbagai rumah ibadah. Semua orang memuji Dia. Tuhan Yesus kita datang ke tempat Dia dibesarkan. Nazareth. Pada hari Sabat. Dia seperti biasa masuk, menurut kebiasaan yang biasa, masuk ke rumah ibadah. Dan berdiri di mimbar di dalam rumah ibadah. Untuk membacakan kitab suci. Seseorang memberikan kitab Nabi Yesaya kepadanya. Lalu dia menemukan suatu bagian firman. Yang tertulis demikian. Roh Tuhan yang Maha Tinggi Yehova ada padaku. Karena Yehova telah mengurapi aku dengan rohnya. Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang menderita. Mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan. Yang buta mendapat penglihatan. Yang tertindas mendapat kebebasan. Dan juga memberitakan tahun rahmat Yehova dan hari pembalasan Allah kita. Menghibur orang-orang yang berduka cita. Memberi mahkota kepada orang-orang yang berduka cita di Sion sebagai ganti abu. Minyak sukacita sebagai ganti duka cita. Jubah pujian sebagai ganti hati yang lesu. Setelah Tuhan Yesus selesai membaca bagian firman ini, Dia pun duduk. Orang-orang di rumah ibadah menatap Dia dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, bagian firman yang baru saja kalian dengar ini. Hari ini telah digenapi. Lalu apa yang digenapi dari bagian firman ini yang dikatakan Tuhan Kristus? Digenapi pada siapa? Bagian ini berkata Roh Tuhan yang Maha Tinggi Yehova ada padaku. Karena Yehova telah mengurapi aku dengan rohnya. Maka ketika Tuhan Kristus selesai membaca bagian firman ini, bagian firman ini bernubuat tentang siapa? Yaitu bernubuat tentang Tuhan Yesus Kristus kita. Karena Bapa sudah sejak lama menubuatkan bahwa Roh Kudus Allah akan ada atas anaknya, Yesus Kristus. Yang disebut Kristus artinya adalah dipenuhi Roh Kudus. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus disebut Kristus. Kristus, dalam Perjanjian Lama, diterjemahkan sebagai yang diurapi. Tetapi Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Misalnya Daud juga adalah orang yang diurapi. Tetapi Daud diurapi dengan minyak. Diurapi dengan minyak urapan yang dibuat dari minyak zaitun. Tentu juga ada Roh Kudus di dalamnya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus justru diurapi oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Kristus disebut yang diurapi. Itulah arti Kristus. Maka yang diurapi ini, karena Roh Bapa ada atas Tuhan Kristus. Maka Bapa Surgawi telah mengurapi Tuhan Yesus sebagai yang diurapi. Maka Bapa menaruh rohnya ke dalam anaknya sendiri. untuk apa? Yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang miskin dan menyembuhkan orang yang patah hati. Memberitakan pembebasan bagi orang tawanan. Yang buta mendapat penglihatan dan yang tertindas mendapat kebebasan. Artinya Roh Bapa ada di dalam Tuhan Kristus, yaitu untuk mengutus Tuhan Yesus. Untuk melaksanakan kehendak Allah. Lebih dahulu membuat orang kembali kepada Allah yang adalah Roh Kudus yang sejati. Lebih dahulu membiarkan dunia manusia dapat berbalik dan kembali kepada Allah yang mengaruniakan Roh Kudus kepada Tuhan Kristus. Justru karena itu, Tuhan Kristus mengenai anak Allah yang akan menjadi manusia. Menjadi manusia dengan hormat. Lalu pekerjaan yang harus dilakukan. Bapa sudah sejak lama menubuatkannya melalui nabi-nabi zaman dahulu. Kiranya kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan,